Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak. Gimana nih kabarnya? Pagi Pak, Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Semoga kita tetap diberi kesehatan. Selanjutnya jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan, tetap memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan ya anak-anak. Baik, sebelumnya kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh Mas Rohis. Silakan untuk Mas Rohis memimpin doa untuk teman-temannya. Sebelum dimulai, mari kita berdoa bersama. Doa selesai. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Rohis sudah memimpin doa untuk teman-temannya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, jangan lupa untuk anak-anak Bapak untuk mengisi presensi yang sudah dibagikan melalui WhatsApp Group, itu melalui Google Form ya anak-anak. Nanti waktunya ditunggu sampai jam 12 siang. Selanjutnya Bapak ingin bertanya nih ke anak-anak sekalian. Kira-kira pembelajaran hari ini tentang apa ya? Ada yang tahu? Belum tahu Pak. Oke, Mas Rohis sudah tahu untuk pembelajaran hari ini? IPS Pak. IPS. Ini tentang apa? Yuk. Tumbuh-tumbuhan mungkin Pak. Ini tumbuh-tumbuhan itu sudah kemarin. Itu kan pembelajaran IPA. Oke, Bapak kasih tahu ya untuk pembelajaran hari ini kita tentang tema 5 yaitu ekosistem. Untuk tema 1 tentang komponen ekosistem pembelajaran ketiga. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak izin share screen terlebih dahulu ya. Anak, PPT Bapak sudah terlihat? Sudah Pak, sudah terlihat. Sudah Pak, sudah terlihat. Sudah, oke. Nah, jadi di sini kita mempelajari tema 5, ekosistem, subtema 1, komponen ekosistem, pembelajaran ketiga. Nah, selanjutnya, ini ada kompetensi dasar dan indikator muatan pembelajarannya IPS ya anak-anak. Selanjutnya, letak geografis Indonesia. Letak geografis adalah letak suatu negara atau wilayah berdasarkan kenyataan di permukaan bumi. Letak geografis biasanya dibatasi dengan berbagai komponen alam yang ada di bumi. Contohnya, benua, samudra, gunung, gurun. Nah, berdasarkan letak geografisnya, Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Demikian juga terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia berbatasan langsung dengan beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Papua Nugini, dan Australia. Letak geografis Indonesia dianggap strategis karena menjadi tempat persilangan antara dua benua dan dua samudra. Oke, selanjutnya Bapak ingin anak-anak ada yang baca nih. Untuk Mas Winardi bisa membantu Bapak untuk membacakan tentang wilayah negara Indonesia. Baik Pak. Wilayah negara Indonesia membentang dari Sabang di barat hingga Merauke di sebelah timur, terdiri atas daratan dan perairan. Luas daratan Indonesia adalah 1.922.570 km persegi. Luas perairan Indonesia adalah 3.297.483 km persegi. Batas wilayah Indonesia antara lain yang pertama utara, Malaysia, Singapura, dan Samudra Pasifik. Yang kedua barat, Samudra Hindia.
Yang ketiga selatan, Samudra Hindia, Lautan Timur, Timor Leste, dan Australia. Dan yang terakhir timur, Samudra Pasifik, dan Papua Nugini. Sudah, Pak? Oke, pintar sekali. Terima kasih ya Mas Gunadi sudah membantu Bapak. Nah, itu ya untuk anak-anak. Jadi wilayah Indonesia ini sangat luas sekali. Itu ada sekitar 1.922.570 km persegi. Sementara luas perairannya juga cukup luas, itu sekitar 3.257.483 km persegi. Nah, batas wilayah Indonesia ada utara, barat, selatan, dan timur. Itu ya anak-anak. Jadi di Indonesia ini sangat luas sekali dan sangat apa ya, seperti besar banget kelihatannya untuk Indonesia ini. Nah, memiliki banyak pulau-pulau besar di Indonesia, antara lain Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua. Nah, di sini ada komponen peta, itu terdiri dari yang pertama judul peta, skala peta, simbol peta, garis tepi, legenda, arah mata angin. Nah, kira-kira dari anak-anak sekalian ada yang tahu nggak untuk komponen peta ini apa aja untuk penjelasannya? Nggak tahu, Ada Pak. yang tahu? Gimana Mas Rohis? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Ya, oke. Baik, Bapak jelaskan ya. Nah, jadi tadi ada judul peta yang pertama. Nah, peta harus memiliki judul. Tujuannya untuk menjelaskan jenis peta. Judul judul biasanya terletak di atas gambar. Nah, seperti dilihat ya. Nah, ini nih sudah judul peta ini. Peta wilayah kedaulatan dan yurisdiksi Nasional Republik Indonesia. Nah, itu ya untuk judul petanya. Nah, selanjutnya ada skala peta. Skala merupakan perbandingan jarak antara keadaan peta dengan keadaan yang sebenarnya. Nah, ini juga ada tentang skala peta ya. Nah, di sini ada skala peta untuk di komponen peta. Nah, selanjutnya ini ada simbol peta. Simbol berfungsi untuk mewakili keadaan sesungguhnya seperti simbol kota, simbol jalan kereta api, simbol gunung, dan simbol sungai. Nah, anak-anak bisa lihat kan? Nah, di sini kan ada kayak garis-garis kan. Nah, ini bisa jadi untuk tentang simbol peta kayak ada sungai, ada jalan kereta api, simbol gunung, atau ada simbol kota. Nah, terus ada garis tepi. Nah, garis tepi dibuat pada peta agar gambar berada di tepat di tengah-tengah dan meletakkan garis astronomis. Nah, jadi selanjutnya ada legenda. Legenda peta berfungsi untuk menjelaskan mengenai keterangan simbol-simbol yang terdapat pada peta. Nah, yang terakhir arah mata angin. Arah mata angin biasanya berada pada bagian ruang kosong di peta untuk memenuhi arah-arah peta seperti utara, selatan, timur, dan barat. Nah, Bapak mau tanya nih untuk anak-anak. Nah, di sini ada yang bisa melihat tidak untuk arah mata angin yang ada di komponen peta ini. Untuk Mas Rohis bisa membantu Bapak untuk mencari arah mata angin. Itu itu Pak di atas tulisannya Samudra Hindia, Pak. Nah, benar ya. Jadi di atas Samudra Hindia ini kan ada ruang kosong nih. Nah, ruang kosongnya itu ditaruh untuk arah mata angin. Jadi agar pembaca pada tahu untuk arah mata anginnya tuh di sebelah mana saja. Nah, itu ya anak-anak untuk penjelasan hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari Bapak. Selanjutnya, apakah dari anak-anak ada yang ingin bertanya? Ya ada Pak.
Tidak ada yang bertanya? Mas Winardi, apakah ingin bertanya? Tidak, Pak. Sudah jelas. Sudah jelas, baik. Oke, kalau sudah jelas, Bapak ingin merefleksi dulu ya. Nah, Bapak ada pertanyaan nih. Ayo, untuk anak-anak yang bisa bantu Bapak menjawab. Nah, pertanyaan pertama, ada yang tahu luas daratan Indonesia itu berapa? Mas Rohis, Winardi? Tadi kalau tidak salah 1 juta lebih Pak kilometer persegi Pak. Oh, 1 juta lebih. Baik, Bapak meluruskan ya. Jadi luas daratan Indonesia itu sekitar 1.922.570 kilometer persegi. Itu ya untuk jawabannya Mas Rois. Nah, lanjut. Bapak ada pertanyaan kedua. Ada yang bisa menyebutkan komponen peta itu? Tadi ada 6 komponen peta. Ada yang bisa bantu Bapak menjawab? Saya, Pak. Oke, silakan Mas Winardi. Komponen peta yaitu ada yaitu yang pertama judul peta, terus skala peta, simbol peta, terus garis tepi, legenda, dan arah mata angin, Pak. Oke, baik. Pinter sekali ya anak-anak Bapak. Baik, kira-kira dari anak-anak Bapak, apakah ada yang ingin bertanya lagi terkait tentang ekosistem ini? Nggak ada Pak, sudah jelas banget Pak. Sudah jelas banget, baik. Kalau tidak ada yang bertanya, demikian pembelajaran hari ini. Terima kasih untuk anak-anak Bapak yang sudah mau mendengarkan pembelajaran hari ini. Terus jangan lupa untuk mengerjakan LKPD yang sudah Bapak share melalui WhatsApp group. Nanti dikerjakan sampai pukul jam 4 sore ya anak-anak. Terus ada lembar kerja peserta didik atau LKPD kelas 5 semester 1 tema 5 ekosistem subtema 1 komponen ekosistem pembelajaran ketiga disusun oleh kelompok kami. Yang pertama Winardi Adiputra dengan NIM 19000005161. Yang kedua Muhammad Endi Setiako Zelani dengan NIM 19000005176. Yang ketiga Rohis Tegar 19000005199. Oke, untuk satuan pendidikannya itu ada SD Ahmad Dahlan kelas 5 tema 5 subtema 1 pembelajaran ketiga alokasi waktu sekitar 35 menit. Kompetensi inti menerima, menjalankan, menghargai ajaran yang agama dianutnya, menunjukkan perilaku sikap jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan tanggung jawab dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga, dan negara. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba menjelaskan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat bermain. Yang keempat, menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif. Dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dan kritis, dalam karya yang ditemu, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan tindakan yang mencerminkan perilaku anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Di sini ada kompetisi dasar dan indikator muatan IPS nomor 3.1 dan 4.1. Tujuan pembelajarannya yang pertama dengan melakukan pengamatan gambar dari buku pembelajaran, siswa dapat memahami gambar peta kepulauan Indonesia.
Yang kedua, melalui tayangan video pada Google Meeting, siswa dapat menganalisis karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris melalui peta. Yang ketiga, dengan melakukan pengamatan gambar dari buku pembelajaran dan tayangan video di Google Meeting, siswa dapat menyebutkan komponen-komponen yang ada dalam sebuah peta. Yang keempat, dengan mengamati gambar yang diberikan guru melalui Google Meet, siswa dapat membuat peta wilayah Indonesia berdasarkan karakteristik geografis di Indonesia. Kegiatan pertama, petunjuk. Yang pertama, sebelum mengerjakan terlebih dahulu, mengenal letak dan luas Indonesia melalui peta. Yang kedua, menggambarkan peta dan menyiapkan alat dan bahan. Ayo mengenal letak geografis Indonesia. Baiklah, sekarang amati gambar di bawah ini. Itu ada gambar tentang kepulauan dan tentang gunung. Di sini ada pertanyaan untuk dijawab untuk anak-anak nanti. Itu tentang indahnya alam Indonesia. Pertanyaan pertama, di antara gambar di atas, adakah tempat yang pernah kalian kunjungi? Ada jawabannya pernah atau tidak. Terus yang kedua, di daerah manakah tempat tersebut? Nanti ada pilihannya. Yang ketiga, lalu apa saja penampakan alam yang ada dalam gambar tersebut? Nah, jadi nanti bisa dijelaskan gambar tersebut itu seperti apa. Nah, di sini ada gambar peta Indonesia yang memiliki 34 provinsi. Nah, selanjutnya, bacalah dan cermati teks di bawah ini, mengenal letak geografis Indonesia. Letak geografis merupakan letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Demikian juga Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia berbatasan langsung dengan beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Papua Nugini, dan Australia. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Terdapat lebih dari 17.000 pulau berukuran besar dan kecil berada di wilayah Indonesia. Selanjutnya ada 6.000 pulau yang tidak berpenghuni. Selanjutnya luas untuk wilayah Indonesia itu sekitar 1.922.570 km persegi dan luas perairan Indonesia sekitar 3.257.483 km. Oke, selanjutnya kalian telah mengetahui begitu indahnya negara Indonesia. Selanjutnya, tahukah kalian negara kita ini adalah negara kepulauan? Coba amati peta negara Indonesia di bawah ini. Jadi nanti membuat peta Pulau Jawa, alat yang perlu disiapkan itu yang pertama kertas A3, yang kedua penggaris, yang ketiga pensil, yang keempat pensil warna, yang kelima penghapus. Oke, selanjutnya ada kegiatan yang kedua. Pertanyaannya, tuliskan nama negara-negara yang berbatasan wilayah daratan dengan Indonesia. Nanti ada pilihannya juga, nanti bisa dijawab. Selanjutnya ada tulislah nama perairan yang mengelilingi wilayah Indonesia. Nanti juga ada pertanyaan dan jawaban yang telah disediakan. Nanti selanjutnya, setelah kita sudah mengerjakan soal-soal yang diberikan, jangan lupa untuk mengklik finish agar nanti kita mengetahui berapa saja nilai yang telah kita dapat. Demikian untuk LKPD dan live worksheet dari kelompok kami. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh Mas Rohis Tidar Legi. Silakan untuk Mas Rohis bisa memimpin doa untuk teman-temannya.
Sebelum menutup pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Baik untuk anak-anak Bapak, Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Untuk selanjutnya nanti Bapak tunggu untuk mengerjakan LKPD yang sudah Bapak berikan. Selanjutnya nanti anak-anak bisa meninggalkan Meet agar nanti bisa mengerjakan LKPD yang sudah Bapak berikan. Baik, demikian penjelasan pembelajaran pada pagi hari ini. Bapak mohon maaf apabila Bapak ada salah kata maupun perbuatan kepada anak-anak. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.